Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabatu lil qiraah wal qiraatu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi wahdah la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aftar Rasikh Editya dengan nomor induk mahasiswa 22320245. Saya berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang sabar. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia, mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Nanung Sofia SPC SAN MA. Baik, sekarang kita akan memasuki kepada pembahasan. Apa itu sabar? Secara etimologi, kata sabar dapat dimaknai seperti halnya pengertian puasa, yaitu al-imsak, yang memiliki arti menahan diri. Sedangkan secara terminologi, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Jurjani, sabar adalah meninggalkan keluh kesah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam Kamus Al-Ma'ani, kata sabar berasal dari kata sabara yang memiliki arti menahan juga. Kemudian selain itu, kata sabar adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu sabara yasbiru. Kata sabara menurut Ibnu Faris bahwasanya kata sabar terdiri dari 3 huruf, yaitu shad, ba, dan ra. Sehingga terbentuklah kata sabar ini. Dan kemudian kata sabar ini memiliki 3 kandungan makna, yaitu pertama pemenjaraan atau al-habs. Dan yang kedua adalah puncak sesuatu atau al-alai asyai. Kemudian yang ketiga yaitu termasuk memiliki makna salah satu jenis batu yang kuat dan kasar permukaannya. Dari ketiga makna ini sebenarnya apa sih maknanya? Yang pertama, pemenjaraan. Maksud dari kata sabar di sini adalah bahwasanya dengan sabar dapat membantu seseorang untuk memenjarakan hawa nafsunya dari berbuat hal-hal yang negatif yang dilarang oleh agama maupun negara. Dan yang kedua, makna dari puncak segala sesuatu adalah bahwasanya dengan sabar seseorang mampu mencapai tingkat tertinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar, seseorang akan mampu mendapatkan nilai yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu puncak adalah salah satu jenis batu yang kuat dan kasar permukaannya. Di sini diberikan makna bahwasanya dengan sabar seseorang akan menjadi kebal, menjadi kuat dan tahan mental ketika dilanda oleh musibah maupun ujian hidup. Tak hanya itu juga, sabar sebagaimana disampaikan oleh Al-Jurjani meninggalkan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara logika memang benar apa yang disampaikan oleh Al-Jurjani. Ketika kita dilanda musibah ataupun ujian dalam hidup, tak sepatutnya kita mengeluhkan beban kita kepada orang yang justru harus dikasihi. Kita mengeluhkan yang Maha Rahim, yang Maha Penyayang pada orang yang sebenarnya butuh disayangi juga. Ini yang. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan sabar dalam perspektif Islam. Dalam buku yang ditulis oleh Bapak Ahmad Rusdi dan kawan-kawan juga Bu Libi, sabar merupakan akhlak yang mendasar atau akhlak yang fundamental bagi manusia. Kenapa? Karena hanya manusialah yang diuji oleh Allah. Hewan tidak, tumbuhan tidak. Maka dari itu, manusia akan menjadi lebih mulia dari malaikat apabila dapat melewatinya dengan bersabar. Namun, dia akan menjadi lebih hina daripada binatang ternak. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanul la yasma'una biha walahum a'yunul la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Yang artinya, kami telah memenuhi neraka jahanam dengan
manusia dan jin. Mereka mempunyai hati, akan tapi mereka tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai pendengaran, akan tapi mereka tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai pandangan, akan tapi mereka tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka itu lebih sesat daripada binatang ternak, dan merekalah orang-orang yang lalai. Kemudian kita lanjut ke dalam pembahasan dimensi sabar dan pembagian. Quraisy Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa sabar terbagi menjadi dua, yaitu sabar jasmani dan sabar rohani. Apa itu sabar jasmani dan apa itu sabar rohani? Sabar jasmani adalah salah satu bentuk kesabaran di mana kita melibatkan jasmani kita dalam menjalankan segala perintah yang Allah berikan. Seperti halnya kita melakukan ibadah-ibadah zahiriyah seperti sholat, zakat, puasa, haji. Itu adalah bentuk-bentuk ibadah zahiriyah yang mana dibutuhkan kesabaran untuk menjalaninya. Dan ini yang disebut dengan sabar secara jasmani. Dan yang kedua, sabar secara rohani. Sabar secara rohani yaitu sabar yang melibatkan kerohanian kita. Seperti contohnya, ikhlas dalam menjalankan ibadah-ibadah. Kemudian ridho, tawakal, dan lain sebagainya. Kemudian, sedangkan dalam bukunya Bapak Ahmad Rusdi dan rekan-rekannya menjelaskan bahwasanya sabar terbagi menjadi dua, yaitu sabar terhadap syariat dan sabar terhadap takdir. Dan dari kedua ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Sabar syariat terbagi menjadi dua, yaitu sabar untuk menjalankan segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sabar terhadap menjauhi segala larangannya. Kemudian sabar terhadap takdir yaitu sabar ketika mendapatkan musibah. Afwan tadi ada yang kelewat, bahwasanya sabar dalam menjauhi larangan terbagi menjadi dua, yaitu sabar dalam menahan hawa nafsu dan sabar terhadap menahan rasa amarah. Kemudian selanjutnya peran sabar dalam bagaimana? Peran sabar dalam kesehatan mental. Volkmann dan Lazarus mengatakan bahwa setiap orang pasti memiliki cara untuk mengatasi stres dalam hidupnya, atau disebut juga dengan coping. Nah, coping ini terbagi menjadi dua, yaitu problem focus coping atau coping atau penyelesaian pengendalian stres dalam bentuk kita fokus terhadap permasalahan itu. Dan yang kedua yaitu emotion focus coping. Itu dimana salah satu bentuk pengendalian stres yang mana kita berfokus pada pengendalian emosi. Akan tetapi dari kedua coping ini terdapat juga istilah religious coping, yaitu salah satu strategi dalam pengendalian stres berupa pendekatan kepada keagamaan, seperti membaca Al-Quran, ikut kajian, dan lain sebagainya, berkumpul dengan orang-orang soleh, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga sabar dalam perspektif barat. Ternyata dalam psikologi barat juga menjelaskan beberapa istilah-istilah yang mana istilah-istilah ini memiliki kesamaan dengan arti kata sabar. Di antaranya yaitu yang pertama ada namanya self control atau kontrol diri. Nah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Faril, salah satu aspek psikologis yang mencakup kemampuan individu dalam memodifikasi perilaku, kemampuan individu dalam mengolah informasi baik yang penting maupun yang tidak penting, dan kemampuan individu dalam memilih tindakan yang diyakininya. Jadi itu yang disebut dengan self control atau mengontrol diri sendiri. Yang kedua adalah resiliensi. Resiliensi bisa kita artikan sebagai ketabahan. Yang mana resiliensi adalah kemampuan individu dalam beradaptasi atau coping dan mampu bangkit kembali dalam situasi yang sulit. Nah, bagaimana juga dengan orang yang sabar? Orang yang sabar akan dipastikan dia adalah orang yang mampu atau mempunyai resiliensi yang tinggi. Ia akan mampu untuk bangkit kembali dari dalam keadaan normal ketika dia digempur oleh masalah-masalah atau tekanan dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah dalam psikologi barat dijelaskan bahasanya ada perseverance.
Perseverance bisa kita artikan sebagai kegigihan atau keuletan. Nah, hal ini perseverance ini merupakan salah satu karakter yang dimana dibutuhkan oleh seseorang untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu panjang. Nah, dalam Islam sendiri telah diajarkan bahwasanya dalam menggapai sesuatu dibutuhkannya sifat sabar dalam dalam menggapainya. Karena apa? Karena di dalam sifat sabar terdapat sifat kegigihan dan keuletan. Misalnya dalam hal pendidikan. Sebagaimana Imam Syafi'i katakan, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar sebentar, maka ia akan merasakan pahitnya kebodohan selama hidupnya. Kemudian yang keempat ada istilah acceptance. Acceptance atau bisa kita artikan sebagai penerimaan diri. Sebagaimana dalam yang dikatakan oleh Subandi, acceptance ini memiliki makna yang mirip dengan kesabaran yang diajarkan oleh Islam, yaitu penerimaan terhadap keadaan dirinya sendiri apapun itu, entah itu baik ataupun buruk. Jadi acceptance ini adalah salah satu bentuk penerimaan diri sendiri, baik itu keadaan diri sendiri, keadaan dan lain sebagainya. Dalam konteks budaya Timur seperti di negara kita Indonesia, penerimaan diri adalah penerimaan secara lapang dada terhadap ketetapan yang telah diberikan Allah. Konsep psikologis yang dekat dengan istilah ini adalah kematangan emosi atau emotional maturity. Jadi mungkin sekian pesan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.